Oke, silahkan. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sore ini kita akan mendengarkan Pak Michael Sungyardi berbagi tentang bagaimana cara nge-hack badan kita dengan teknologi. Makanya hari ini temanya Hack Your Body with the Technology. Oke, alhamdulillah hari Rabu 22 Juli tahun 2020, telat sedikit dari jam 15. Rencananya kita mulai jam 15, tapi biasa ya, mungkin karena ini sore masih waktunya orang-orang masih beraktivitas, jadi kita agak mundur dan mohon maaf untuk itu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bersedia hadir di acara Temu Daring kali ini, di mana pada hari ini Pak Michael nanti bisa langsung ya Pak ya sampaikan. Saya sambil membantu nanti dari siapa-siapa yang baru mau masuk untuk bergabung dan mengikuti acara ini. Jadi saya serahkan ke Pak Michael sekarang. Sudah siap ya Pak ya? Terima kasih Mbak Ani. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Sore. Kita mulai saja ya dengan satu disclosure bahwa pertemuan ini adalah pengalaman pribadi dan semua informasi yang ada di presentasi adalah hasil kompilasi ya dari mungkin kejadiannya dari 2017 sampai hari ini, dan nanti kita siapkan bagian tanya jawab ya, jadi saya jalankan dulu semua ini, kemudian nanti kalau ada yang nanya kita balik lagi ke pertanyaan, dan nanti di akhir acara ada door prize ya, ada door prize yang isinya apa, hadiahnya adalah pads yang saya pernah coba. Untuk ada berapa, ada 4 ya, ada 4 pemenang ya, akan coba kita undi dengan cara elektronik juga. Jadi hari ini sebetulnya adalah demonstrasi ya bahwa teknologi itu semestinya dimanfaatkan dengan cara yang baik, cara yang bagus ya, supaya semuanya bisa berjalan. Oke, kita lanjut. Oke, buat yang belum kenal, ini buat yang belum kenal ya, nama saya Michael Sungyardi. Saya itu sudah di dunia komputer dari tahun 82. Kemudian 2000 sampai 2010 saya berkeliling Indonesia dan bahkan dunia. Itu di foto yang kiri bawah saya ada di Sudan, yang kerjanya adalah melakukan pemasangan Wi-Fi. Ya. Dan 2017 saya ini jatuh sakit ya. Jadi 2017 itu saya jatuh waktu di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Cikarang ya. Terus dipijat dan pahanya biru menjadi inflamasi. Nah, pertama kita lihat definisi hacker. Kata hacker komputer itu sebetulnya katanya dari hacker. Hacker itu adalah ilmu meretas. Kalau zaman dulu tahun 80-an, tahun 90-an disebutnya ngoprek. Ya, ngoprek itu biasanya adanya di orang-orang yang
masuk ke orari ya. Nah kemudian di era 2000-an, itu kata hacker itu jadi nempel dengan yang namanya komputer. Ya. Sedangkan kata hacker itu sebetulnya adalah ngoprek. Ya. Nah, ngoprek komputer atau hacker komputer itu adalah orang yang memang ahli sistem kerjanya komputer. Nah, dia ahli itu, dia tahu semua lubang-lubangnya. Nah, dari dia tahu lubang-lubangnya, dia lakukan perubahan yang disesuaikan dengan keinginan dia tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu arti kata hacker, ya. Hacker komputer. Nah, sekarang kita akan melakukan hacking ke badan sendiri. Ya, jadi ini memang istilahnya belum pernah sih ya. Saya cuman ada ide aja gitu. Kita pakai aja ini hacker karena memang kan teorinya hacker itu kita mengetahui seluruh sistem, kemudian kita merubah sistem ini tanpa sepengetahuan orang yang punya. Nah, jadi kita juga gitu ya. Kita nge-hack badan kita sendiri, ya, tanpa kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang dipastikan, yang taunya adalah kita jadi sehat. Ya, dan itu namanya hacker itu harus telaten, sabar. Gak ada hacker yang gak telaten. Kalau hacker yang gak telaten itu artinya bukannya hacker. Ya. Oke, nah sebelum kita mau mulai menghack badan kita lihat ini teori-teori pendukungnya ya. Jadi sekali lagi ini saya bukannya asal ngomong, tetapi ada latar belakangnya. Ya, jadi bahwa medan magnet bumi itu ada frekuensi yang bergetar antara 1 sampai 30 Hz. Dan di otak kita, di kepala kita itu ada frekuensi yang disebut delta, theta, alpha, beta, gamma. Frekuensi yang paling bagus adalah frekuensi antara 4 sampai 7. 4 itu waktu kita deep sleep. 7 itu waktu kita meditasi. Ya. Selebihnya itu adalah frekuensi pada saat kita kerja. 7 sampai 13 sampai 19 atau di atas 40 Hz. Ya, jadi teori ini sudah default ya. Kemudian ada satu buku lagi, itu diterbitkan di sekitar awal-awal tahun 30-an ya, 1940 gitu. Ditulis oleh George Lahovsky. Judul bukunya The Secret of Life. Ini saya cari di internet, nggak ketemu. Ketemunya adalah buku kuno yang sudah di scan. Jadi tulisannya nggak jelas. Tapi di dalam tulisan itu ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa George Lahovsky ini mendefinisikan bahwa penyakit adalah ketidakseimbangan osilasi sel yang berasal dari penyebab eksternal. Osilasi itu kan getarannya, sel itu bergetar itu keganggu dari luar, dan kita akan jadi penyakit. Nah, ini bisa diambil analoginya kalau kita sering pakai smartphone, sering telepon, sering nempel di kuping, di dekat otak, lama-lama kepala kita ini akan jadi
rusak ya jaringannya karena ditembakin sama sinyal elektromagnet. Kemudian yang berikutnya adalah teori yang disampaikan oleh David Tinsley. David Tinsley ini sebetulnya adalah Vice President British Radionics Association. Nah, dia bilang apa? Dia bilangnya bahwa bumi itu memiliki 80% energi yin. Energi yin itu energi yang dingin ya, malam. Dan energi yang itu hanya 20%. Nah, kedua ini saling tarik-menarik, saling menyeimbangkan. Nah, ini adalah sebetulnya penegasan dari teori yin dan yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli pengobatan Tiongkok kuno 5.000 tahun yang lalu. Dan angka 80%, 20% ini sekarang kita pakai kebanyakan untuk Pareto. Jadi kenapa waktu kita pacaran, kita sayang sekali sama istri? Karena energi istri itu 80%. Tapi pada saat menikah, energi istri itu berkurang lama-lama. Ya. Nah, kalau berkurang larinya ke energi yang kita keluarkan. Sehingga akhirnya nanti bisa kita jadi benci ke istri kita. Itu teorinya ya. Kemudian Brian Mayer. Brian Mayer itu memperkenalkan satu buku. Buku ini belum disepakati bersama, tetapi Brian Mayer itu mengatakan bahwa getaran medan magnet listrik yang disebutnya PEMF ini adalah satu dari kelima elemen yang penting untuk kehidupan kita yang baik. Ya, sebelumnya kita udah tahu udara, matahari, air, dan makanan ini merupakan hal yang paling penting untuk kesehatan kita. Nah, Brian Mayer itu tambahin satu. Ternyata untuk kita bisa jadi sehat, kita juga mesti pikirkan getaran medan magnet listrik. Nah, itu sudah kita lihat kenyataannya ya, bahwa tahun 2020 ini keluar pandemi COVID-19. Ini adalah 101 tahun yang lalu ada flu Spanyol. Influenza flu Spanyol itu ya. Nah, tahun 19 itu waktu pertama kali diperkenalkan teknik radio. Tahun 2020 ini waktu pertama kali diperkenalkan 5G. Apa 5G? Energi magnetiknya besar sekali 5G. Tetapi ini memang belum dibuktikan. Nah, kemudian dari Indonesia, Profesor Dr. Tae Ho Leok ini bikin buku terbitan Gramedia ya tahun 2018. Dia menyatakan bahwa paranormal itu bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Ya. Fisika kuantum itu bisa menjelaskan out of body experience, astral ya. Orangnya mati ngegeletak di bukannya mati ya, tidur ngegeletak di ranjang, tapi arwahnya itu bisa keluar kemana-mana. Telepati, reinkarnasi, telekinesis, semua bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Jadi artinya kita ini akan melakukan hack ke badan kita dengan menggunakan teknologi fisika kuantum. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, fisika kuantum itu sebetulnya menjelaskan bahwa
ada kesamaan antara frekuensi dengan panas badan, ya, dengan panas, ya, dengan panas badan, dan juga dengan getaran di bola dunia ini. Ya, itu makanya belakangan kan kita kenal ada yang namanya termometer infrared ya. Itu karena teori ini sudah bisa didigitasi, sudah bisa dibuat untuk menjadi simple. Oke, itu teori fisika kuantum. Sekarang kita lihat dunia kedokterannya. Jadi saya mau membandingkan ya. Tadi itu teori fisika kuantumnya, sekarang adalah teori-teori yang ada di dunia kedokteran. Nah, ini dia teorinya. Jadi 5.000 tahun yang lalu, orang-orang Tiongkok, dokter-dokter di Tiongkok, 1, 2, 3, tes, ya, tes. itu menemukan suatu prinsip yang namanya 5 elemen, yaitu prinsip bagaimana mengobati penyakit. Ya, sedangkan kedokteran Barat itu baru di abad ke-19. Dan kalau dilihat dari gambarnya, approach-nya berbeda. Kalau filsafat Timur itu menyamakan badan kita itu terdiri dari kayu, api, tanah, logam, dan air, yang nanti identik dengan organ-organnya yang bersangkutan. Sedangkan kalau kedokteran Barat, filsafat Barat, itu manusia itu ada sisi fisiatriknya, ada sisi neurologis, ada kepala, mata, hidung, dan tenggorokan, ada kardiovaskular, ada pernafasan, ada muskuloskeletal, ada abdomen dan dubur, ada alat kelamin. Jadi baginya beda. Dibaginya beda, ya. Nah, karena kita ini orang komputer, ya kebetulan saya orang komputer, dan mungkin sebagian besar peserta dari temu daring ini juga orang komputer. Nah, kita bandingkan yang namanya komputer itu yang di tengah dengan kedokteran kuno Tiongkok, TCM, dan dengan kedokteran Barat, kedokteran modern. Ya, itu apa tuh bedanya? Nah, bedanya sebentar, ada protes suara musiknya kegedean. Saya kecilin. Bapak dan Ibu itu bisa lihat, ya, perbandingan antara komputer dengan kedokteran Barat dan TCM. Jadi satu komputer itu di TCM hanya dibagi dari 5 unsur saja. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kedokteran Barat, komputer itu ada 10 unsur. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin memperbaiki badan kita, itu mestinya lebih sederhana yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri adalah TCM. Karena hanya 5 bagian saja yang kita mesti perhatikan. Sedangkan kalau kedokteran Barat, itu ada 10. Ada 10 itu termasuk yaitu motherboard, hard drive. Motherboard disamakan dengan sistem saraf, hard drive disamakan dengan otak, CPU disamakan dengan tulang belakang, RAM dengan otak, speaker dengan bla bla dan sebagainya. Sedangkan di dalam TCM itu listrik di komputer disamakan dengan Qi. Qi itu udara plus makanan. Baterai
Di komputer ada baterai ya, yang buat menyimpan data informasi ya, secara temporary. Itu disamakan dengan tantien bawah. Tantien bawah itu di mana? 4 jari di bawah pusar. Itu tantien bawah. Tantien bawah itu adalah baterainya manusia. Jadi kalau ditanya baterainya di mana manusia? 4 jari di bawah pusar. Kemudian solenoid, di komputer ada solenoid, itu apa, relay, konduktor dan sebagainya ya, di komputer. Nah, di manusia ada, di TCM ada organ tubuh. Organ tubuh itu di TCM ada yang berongga, ada yang padat, ada jantung, usus, ada hati dan sebagainya. Ya, kemudian kapasitor. Kapasitor itu kalau di komputer terkenalnya sering bikin meleduk ya. Kalau kita punya alat meleduk, jepluk, nah itu pasti kondensator yang meleduk. Nah, di TCM ada vessel namanya, backbone disebutnya ya. Kalau di kita disebutnya backbone, kalau di mereka disebutnya vessel. Itu vessel run dan tube. Run yang di depan, tube yang di belakang. Ya, di beberapa buku itu dikenalnya sebagai meridian. Nah, vessel itu dianggap backbone, sedangkan meridian itu dianggapnya sebenarnya kalau di komputer last mile. Ya, last mile. Jadi kalau dari backbone kita sambung ke si A, si B, si C, si D, itu namanya last mile. Nah, di dalam komputer itu perkabelan. Jadi begitu simpel analogi antara TCM dengan komputer dibandingkan dengan kedokteran barat. Mohon maaf nih, kalau ada peserta yang berprofesi sebagai dokter ya. Tapi ini adalah sebetulnya sekali lagi literatur yang saya dapatkan, saya baca semuanya dari internet. Ini yang disebut meridian. Dan meridian ini sampai sekarang ini masih merupakan misteri ya. Nggak ada yang bisa buktikan ini meridian. Tetapi kerjanya sudah sangat terbukti dari 5.000 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau kita sakit kepala, itu ada telunjuk dan jempol di tengah-tengahnya itu. Ya. Kita pencet aja itu. Sakit kepala itu bisa hilang. Ya, jadi meridian ini ditemukan oleh dokter-dokter Tiongkok 5.000 tahun yang lalu, dan itu semuanya tidak berdasarkan ilmiah, semuanya berdasarkan statistik. Kenapa kalau titik tadi itu titik tangan antara jari telunjuk dan jempol, ya kalau kita pencet, kenapa kalau pusing jadi sembuh? Nah itu karena itu nyambungnya ke usus besar. Kenapa usus besar ada hubungannya sama otak? Karena usus dan otak itu memang satu bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam teori TCM. Nah, TCM juga aneh. Menyebutkan penyakit itu dari perasaan. Makanya dari dulu kan kita kenal yang namanya sakit hati, makan hati gitu ya. Karena memang kalau marah itu kita efeknya ke hati ya. Kalau kita sedih, cemas, efeknya ke paru-paru. Ya, kalau kita takut, terus kaget, efeknya ke ginjal. Kalau kita bosan, efeknya ke limpa. Dan ini semuanya bergabung ke jantung. Ya, jadi artinya teori yang sudah didapatkan 5.000 tahun yang lalu ini itu betul-betul teori yang unggul lah. Dan ini sudah tidak perlu didebat, dipertanyakan kenapa begini, nggak perlu.
Karena ini udah kesepakatan dan WHO pun sudah meresmikan bahwa yang namanya TCM ini sudah masuk ke dalam alternatif pengobatan. Nah, ini juga yang menarik. Jadi, tadi ada 12 meridian. 12 meridian itu jalan muter selama 24 jam. Dan itu waktu dia muter, waktu dia berputar, itu dia melakukan nutrisi. Ya, jadi kayak misalnya jam 12 siang, jam 12 siang itu adalah meridian jantung kita yang lagi aktif. Ya, terus jam 1 sampai jam 3 siang itu usus kecil yang aktif. Kenapa usus kecil aktif? Karena biasanya kita jam 12 itu makan kan? Nah, makanya jam 1 sampai jam 3 makanan itu dicerna. Nah, kemudian jam 3 sampai jam 5 meridian kandung kemih. Nah, berarti kalau udah makan, kita kencing, ya, pipis. Ya, dan seterusnya. Nah, ini sudah dijabarkan. Lambung itu jam sekian sampai jam sekian, limpa jam sekian sampai jam sekian. Itu kerjanya ngapain aja. Jadi jam piket ini bisa dipakai patokan bahwa jangan makan lebih dari jam 7 malam. Kenapa? Karena mulai jam 7 sampai jam 9 malam, organ lambung itu udah lemah. Jadi jangan makan. Kemudian selalu BAB antara jam 5 sampai jam 7. Kenapa? Karena pada jam 5, jam 7 pagi, usus besar kita itu lagi aktif. Jadi dia bisa membuang BAB kita. Ya. Dan sekali lagi teori ini bukannya teori saya. Teori ini bisa Bapak Ibu dapatkan di internet. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tahu teori fisika kuantum, setelah kita tahu teori kedokteran barat dan TCM, maka kita pakai ini alat-alat nih sekarang ya. Kita pakai alat-alatnya. Nah, alat pertama kita bisa meretas badan kita adalah dengan air putih. Jadi air putih itu harus diminum pada saat tidak haus. Jadi jangan nunggu haus. Ya, kita mesti minum air putih yang semestinya kita minum. Nanti di akhir PowerPoint ini ada takarannya berapa yang mesti kita lakukan. Karena kalau kita minum air putih, kita bisa mengurangi berat badan, menyehatkan kulit, mencegah infeksi, membuang racun badan, menjaga kesehatan jantung, mencegah nyeri radang sendi, meningkatkan tenaga, mencegah sembelit, mengurangi resiko kanker, meningkatkan produktivitas, dan sebagainya. Jadi 10 poin ini saja sudah kita dapat manfaat ya dari minum air. Nah, kemudian alat pertas yang lain adalah termometer ini ya, itu yang tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya termometer infrared itu sudah ditemukan tahun 1915. Jadi termometer air raksa pertama kali 1714, terus ditemukan 1915 termometer infrared. Gambarnya ada, itu patennya ada, ya. 1915 baru diproduksi secara elektronik digital pada tahun 2003. Dan kita baru pakai secara massal 2020. Jadi berarti 17 tahun kemudian itu baru dipakai ya. Di sehari-hari. Sekarang kita ke mall kemana masuk ditembak sama termometer digital. Gara-gara COVID, Pak. Gara-gara COVID. Ya. Oke. Nah, digital. kita juga bisa meretas tubuh dengan obat-obatan. Nah, ini yang biasa kita lakukan ya. Kita ke dokter, nanti tanya ke dokter, apa nih obatnya buat kita bisa meretas tubuh kita. Nah, itu
obat, dikasih obat, disuntik. Ya, cuma negatifnya adalah obatan itu akan merusak ginjal. Dan ginjal itu kalau sudah rusak, kalau menurut TCM, udahlah, itu udah nggak ada duanya. Ya, nggak ada duanya. Nggak ada duanya dalam arti kita kesehatannya akan terus berkurang. Nah, saya juga ya selama 3 tahun terakhir ini pakai banyak alat-alat teknologi baru untuk meretas. Salah satunya ini adalah HeartMath Inner Balance. Ini dijepit di kuping ya. Kemudian kita lihat aplikasi pada saat kita stres. Jadi kalau kita stres, jangan makan obat. Kita jalankan aja ini alat ini dengan aplikasi di Android atau iOS, itu bisa jadi bisa jadi reda stresnya kita. Alat ini sekitar harganya $125, tapi mesti belinya di Amerika karena belum ada yang jual di Indonesia. Karena banyak yang ragu dengan benar apa enggaknya. Tapi alat ini sudah dijual 6 juta unit di Amerika ya. Kemudian saya juga beli ini alat untuk mengetes meridian. Jadi dengan alat pengetes meridian ini saya bisa mengetahui di bagian mana organ saya ini bermasalah. Ya. Dan alat ini secara jelas memperlihatkan sumbatan-sumbatan yang ada di meridian tersebut. Kemudian saya dikasih sama Dr. Philips. Alat ini ditemukan oleh orang Rusia, bekerja dengan menggunakan frekuensi. Ya, jadi kalau dikasih satu frekuensi, maka satu virus akan mati. Dikasih satu frekuensi, bakteri akan mati. Nah, itu mungkin saja nanti nih, ya, virus COVID-19 ini ada alat yang bisa mematikan ini di sini. Seperti ini. Ya. Dan ini alat sudah bisa mengendalikan 124 virus, 96 bakteri, 61 fungi, 31 protozoa, 33 parasit worms ya. Nah, alat terakhir yang saya beli itu namanya Quantum Resonant Magnetic Analyzer. Jadi ini saya beli karena saya stres. Waktu itu fatty liver saya nggak turun-turun ya. Saya pakai patch ini macam-macam nggak turun-turun. Terus setelah saya beli ini saya eksperimen. Dan dengan alat ini saya bisa membuktikan, nanti ada buktinya di belakang bahwa kalau kita benar melakukan peretasan terhadap tubuh kita, maka itu akan jadi benar. Terus ini alat yang saya setiap hari pakai, ya, tracker untuk mengukur deep sleep. Jadi kalau deep sleep kita kurang dari 1 jam, besokannya pasti badan kita nggak fit. Jadi deep sleep itu mestinya ya layaknya itu 2 jam. Tapi memang susah untuk mendapatkan deep sleep 2 jam. 3 tahun terakhir ini saya berusaha untuk deep sleep 2 jam, nggak pernah bisa. Ya, nggak pernah bisa. Paling top itu 1 jam 30 menit, 1 jam 39 menit, dan sebagainya. Nah, kita kan udah tahu nih cara-cara meretasnya. Mana yang kita mau pilih? Cara meretas pakai
TCM atau kedokteran barat. Kalau pakai TCM, kita tidak perlu pakai obat-obatan yang merusak ginjal. Kalau pakai kedokteran barat, ginjal kita akan habis. Ya, lama-lama ginjal kita akan habis. Nah, ini saya kasih testimoni saya. Bagaimana saya melakukan pertasan. Ya. Jadi ini sekali lagi pengalaman pribadi. Ya, bukan mengadaptasi dari video manapun juga. Kalau foto ini orang India yang katanya bisa menghasilkan listrik, lampu listrik itu dengan hanya menempel 2 kabel ke lidahnya aja. Saya nggak tahu betul apa enggak, tapi ini bukan saya ya. Jadi 3 video ini adalah 3 video saya baru keluar dari, bukannya baru keluar, baru bisa berdiri dan jalan dari ranjang setelah dioperasi. Ya, jadi saya melakukan fisioterapi setiap hari di Adventist Hospital Penang. Jalan masih di papa-papa ya. Kemudian jalan di luar itu masih pakai kursi roda. Nah, asal muasalnya adalah tanggal 23 Mei. Saya periksa, tadi kan saya sudah sebutkan, saya jatuh di Cikarang, bengkak, dan tidak mau sembuh-sembuh. Saya periksa ke dokter tulang, 23 Mei. Kemudian dokter tulangnya bilang, itu bukannya tulang, tetapi ada kanker, dan kanker ini kanker ganas, itu namanya sarkoma, kanker otot. Jadi untuk melakukan diagnosis ini tidak bisa dilakukan di Penang. Jadi aparat yang ada di Penang yang sudah dikorek dari kaki saya itu dikirim ke Subang Jaya ini. Dan 14 hari kemudian dia fax ini. Nah, kemudian setelah beberapa hari saya dioperasi, dikeluarkanlah itu daging sebesar itu dari paha atas saya. Jadi daging ini dikeluarkan dengan efek sampingan adalah saya akan menderita yang namanya limfodema. Limfodema itu bengkak seumur hidup. Kalau badannya berdiri, maka darah turun dengan darah naik tidak seimbang. Ya, ini banyak yang diderita oleh perempuan, ibu-ibu yang biasanya dioperasi kanker payudara ataupun serviks. Itu akhirnya penyakitnya adalah limfodema. Karena pada saat dia dioperasi ini diangkat, getah beningnya diacak-acak, diaduk-aduk. Ya. Nah, ini 2 dokter yang mengoperasi saya, dokter senior dan dokter junior. Dokter Prashan ini baru selesai kuliah S2-nya di Inggris. Nah, ini adalah mulai 14 Juli saya di terapi radio, ya, dikasih sinar radioaktif, ya, di paha saya, paha atas selama 30 hari. Jadi berat badan saya 74 pada 8 Oktober 2018. Terus saya dibekelin obat-obatan dari Penang. Persamak ini obat tulang, ya.
makannya seminggu sekali, minumnya seminggu sekali. Waktu minum mesti duduk, nggak boleh tidur, 30 menit baru boleh tidur. Terus saya dibekali juga Arcosia, ini 120 mili ya saya dikasih. Ini obat penahan sakit gitu. Jadi pokoknya kalau malam satu kali kasih udah minum Arcosia. Itu kata dokter di Penang. Dan saya juga beli obat-obatan untuk mengatasi asam lambung karena setelah makan Arcosia itu asam lambung saya jadi nggak keruan. Nah, sehingga ada tiga hal nih, yang setelah saya beres operasi di Penang itu, tidak kuat jalan jauh, ya, terus masuk UGD RS Advent Bandung. Waktu itu saya lagi kebetulan ada acara di Bandung, saya masuk rumah sakit karena asam lambung dan tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga itu saya pingsan di apartemen. Di sini ada Pak Rudi Mulyadi ya, ketua Apkomindo itu. Jadi beliau ya menemukan saya di apartemen dalam keadaan pingsan. Nah, di foto ini adalah kegiatan saya waktu itu bersama Pak Rudi dan Bu Ani. Dan di tengah itu ada almarhum Pak Mustafirin Amin, yang waktu itu adalah Direktur Pembinaan SMK. Ya, jadi saya lagi hot-hotnya begitu, kena penyakit yang kayak begini, dan saya nggak kuat jalan jauh itu betul-betul ya. Jadi waktu saya cek ke Penang, saya harus digotong tuh pakai kursi roda ke atas pesawat terbang, digotong oleh 3 orang. Nah, setelah selesai dari Siloam, saya masih kena vertigo, kena asam lambung. Dan 3 bulan nih saya berobat, bukannya berobat ya, bolak-balik perpanjang ini obat-obatan ini ke Dr. Indra Sugiarto. Ya, itu Dr. Indra Sugiarto juga kebetulan yang kasih referensi itu Pak Rudi. Ya, jadi terima kasih Pak Rudi yang sudah membantu saya. Mungkin pada saat itu kalau nggak ada Pak Rudi saya udah nggak ada kali ini. Ya, udah lewat dah di apartemen sendiri. Ya, jadi saya sudah pakai semua cara dan tidak berhasil. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Yang pertama kali saya melakukan peretasan dengan meditasi microcosmic orbit. Ini terkenalnya dengan Chen Qi ya. Jadi ini meditasi yang katanya dapat menyembuhkan kanker serviksnya titik puspa. Jadi 13 hari ya, meditasi dari jam 5 sampai jam 10 malam, 5 sore sampai jam 10 malam, itu dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Agustus. Setiap hari nongkrong di sana, padahal saya tuh nggak bisa duduk lama-lama. Itu 5 jam saya duduk. Dan dengan meditasi ini, saya bisa jalan jauh, punya napas lebih jauh. Nah, ini saya kan orang teknik, nanya-nanya kan ke presenternya tuh waktu itu, instrukturnya Pak Niko Martin. Gak dikasih tahu tuh ilmunya apa. Saya potret pun presentasi dia nggak boleh. Ya udah, jadi saya cari sendiri aja di internet. Dan waktu saya cari di internet, saya ketemu ini istilah tadi mikrokosmik. Ya, jadi mikrokosmik adalah memutar Qi dari depan tubuh dan sampai ke belakang tubuh, diputar terus. Ya, kalau dalam gambar ini adanya, jadi kita ambil napas, tarik napas di sini, ya, kita tekan napasnya ke bawah, terus kita tekan sampai nanti ke belakang, terus kita tekan sampai ke atas,
terus nanti balik lagi ke sini. Ya, dan itu supaya bisa muter, lidah itu mesti naik ke langit-langit mulut supaya bisa berputar. Mikrokosmiknya itu tadi. Nah, ini aja udah bikin aneh ya. Kok begini aja bisa bikin sehat? Di mana teorinya? Saya nggak percaya, nggak yakin lah ini. Ini mah pasti ada magicnya gitu. Tapi memang keadaan saya jadi membaik ya. Cuman tinggal sekarang apa latar belakang teori di belakang dari cuman tinggal duduk meditasi berjam-jam. Karena kita kan orang yang sering beraktivitas ya. Jadi 15 menit aja duduk udah capek tuh meditasi. Ya makanya saya cari cara lain bagaimana supaya bisa menggantikan nih meditasi ini. Gak usah meditasi deh kalau bisa deh. Ya. Nah, 2019 Maret itu saya ketemu sama PETS. Ya, atau itu bahasa kerennya disebutnya koyo lah ya. Cuman kalau koyo konotasinya itu kan salon pas. Terus koyo cabe lagi yang ditempel panas. Nah, PETS atau koyo ini enggak ya. Ditempel enggak akan kerasa apa-apa. Tapi tiba-tiba badannya sehat aja. Nah, PETS ini terdiri dari dua jenis ya. Ada 8 macam. Ada dua macam yang terdiri dari 2 jenis koyo yang berwarna coklat dan yang berwarna putih. Ya, koyo ini isinya apa? Isinya air, oksigen, glukosa, asam amino. Dan ini menggunakan teknologi atau teori fisika kuantum. Nah, fisika kuantum kan sudah dijelaskan di depan itu ya, bahwa ini adalah gelombang elektromagnet, sinyal frekuensi yang nantinya bisa akan mengubah tubuh kita. Nah, jadi cara pakainya bagaimana? Tinggal tempel tuh di titik-titik tertentu. Ya, di gambar sebelah kiri ini ada jadi kita tempel di sini, ya, kita tempel di bawah pusar tadi itu, ya, itu bisa kita lakukan sendiri, nggak usah ke dokter, kapan saja mau bisa. Makanya itu saya analogikan dengan kita meretas. Karena kalau kita ke dokter, kita nggak bisa telaten kan. Kalau kita telaten ke dokter, habislah uang kita. Nah, kalau kita telaten sama pengobatan sendiri dengan menggunakan PETS, ini kita bisa lakukan setiap saat. Ya, dasar teknologinya adalah apa yang disebut low level laser therapy. Ini mungkin nggak berapa populer ya di Indonesia, tapi di Amerika itu sangat populer ya. Jadi kalau capek-capek, orang datang ke satu tempat, masuk ke tube ya, ke tube yang isinya sinar laser. Jadi dia tidur di sinar laser itu, dia jadi tenang, tentrem dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya dari PETS itu? Jadi ini kalau di kedokteran ada yang namanya mitokondria, ya, itu ada di dalam. Nano itu kecil, makanya disebutnya nanoteknologi dan menggunakan teknologi fisika kuantum. Ya, mitokondria itu ada di dalam tubuh dan dia itu kayak diesel ya, generator. Dia menghasilkan sel-sel yang akan bisa membuat kita jadi aktif. Ya, pada saat kita menempel PETS, maka infrared tubuh, tuh ada gambar merahnya infrared tubuh, ini akan memantul dan dipantulkan ke mitokondria.
Nah, begitu dipantulkan ke mitokondria itu akan dengan instan menghasilkan tiga energi buat kita, ATP, ROS, dan NO. Ya, jadi ATP, ROS, NO itu sebetulnya adalah tegangan listrik yang dihasilkan oleh sel. Ya, kalau tegangannya itu plus 5 milivolt, maka kita lagi sakit kanker. Kalau tegangannya itu minus 40 milivolt, jadi mili itu 10 pangkat minus 3 ya, 0,0003 ya. Jadi kalau kita minus 40 milivolt, kita itu lagi aktif. Ya, buat anak-anak. Kalau remaja itu minus 40. Kalau yang udah di atas 40-50 udah STW, itu minusnya 25 milivolt. Tegangannya nggak bisa gede-gede. Ya. Nah, kemudian itu infrared itu kalau sudah nembak mitokondria itu dia ngapain? Nah, dia ngapain itu ada lagi teori yang bilang bahwa panjang gelombang infrared tertentu akan menambah koefisien penyerapan hormon. Jadi kalau ditembak sama panjang gelombang tertentu, hormon kita akan aktif. Ya. Nah, ini teori biomedical engineering. Biomedical engineering. Jarang sekali dokter-dokter yang biasa yang tidak belajar khusus biomedical engineering mengetahui teori ini. Nah, dari semua teori-teori itu saya coba tempel pads ya di 4 titik TCM. 4 titik TCM itu adalah di CV17, itu adanya di tengah-tengah dada, di tengah-tengah puting ya. Kemudian di CV4 itu adanya 4 jari di bawah pusat. Kemudian di GV14 itu adanya di tengkuk, di tulang yang paling menonjol di tengkuk. Dan di GV4 yaitu yang adanya itu tembusan dari pusar. Jadi kalau pusar kita tarik ke belakang, tembusnya di GV4. Ini yang saya coba pada saat saya capek meditasi, saya coba tempel ini, dan saya bisa naik pesawat terbang ke Pineng itu tidak perlu pakai digotong. Ya, dan tenaga saya tambah dengan hanya menempel 4 titik ini yang berbeda. Ya, jadi teorinya apa? Teorinya adalah bahwa ini sama saja seperti kita memutar mikrokosmik tadi. Ada bagian depan dan ada bagian belakang. Bagian depan itu di dalam TCM disebutnya red, dan bagian belakang itu disebutnya tu. Dibacanya tu ya, ditulisnya du. Karena ini kesepakatan WHO ya. Jadi dengan pakai pads ini aja saya udah agak sehat. Cuman asam lambung, vertigo, tekanan darah tinggi, fatty liver belum bisa diatasi. Nah, bagaimana cara ngatasi yang lainnya? Vertigo saya tempel begini. Jadi saya tempel di PC6, perikardium 6, ya itu untuk jantung. Saya tempel lagi di GV14 di di tengkuk, dan saya tempel lagi di telapak kaki, KI1. KI1 ini ternyata sambungannya adalah ginjal. PC6 sambungannya jantung. Jadi dengan cara kita pakai koyo ini, pads ini, kita
memberi energi ke jantung dan memberi energi ke ginjal sehingga vertigo kita bisa hilang. Yang tengah itu GV14 itu menetralisir semuanya karena di titik itu ada 6 meridian yang ada 6 meridian organ yang nyambung dari hanya satu titik. Jadi kalau kita stres, nempelnya di GV14. Ya. Jadi untuk vertigo. Kemudian untuk tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi tidak di PC6 tapi digeser ke HT. Karena kalau PC itu perikardium itu selaput jantung. Kalau HT itu heart, itu jantungnya sendiri. Ya. Terus saya juga kasih nutrisi. Jadi CV17 dan CV6 ini yang tadi bagaimana saya bisa jadi sehat, ini karena pakai ini. Ya, ini memutar run. Ya. Dan perhatikan itu. CV6 itu adalah baterai. Ya, baterai adalah sumber kekuatan manusia menurut TCM. Nah, kemudian untuk asam lambung. Nah, untuk asam lambung saya cukup pakai yang di tengah puting, CV17 itu pads yang warna putih, ice wave, ya, di pusar umbilikus di kedokterannya kita pakai yang warna coklat, kita tempel yang warna coklat. Ini nggak sampai setengah jam, ini nggak sampai 10 menit, nggak sampai maksimum setengah jam lah, udah sembuh. Kalau setengah jam belum sembuh, mesti pakai alternatif lain. Mesti pakai alternatif yang lain supaya bisa sembuh. Ya. Ini saya lakukan waktu saya asam lambung. Nah, ini fatty liver yang kacau sekali. 1 tahun tuh saya mencari solusi fatty liver. Nggak bisanya buat ngebuktiin ya. Karena susah kalau mau membuktikan fatty liver kan mesti ke lab. Kalau lab itu wah ribet lah, mesti bayar lagi mahal kan. Makanya saya beli QRMA. Setelah saya beli QRMA, saya lakukan eksperimen. Saya pasang pads itu 5 pads. Di LR13 itu adalah hati ya. Itu pas di bawah puting yang sebelah kanan. Ya. Saya pasang pads itu. Nah, setelah pasang, saya lakukan pengecekan dengan QRMA. Jadi ini data tidak dimanipulasi. Pada tanggal 4 bulan 6 2020 ya, 4 Juni lemak saya itu ada ada di posisi merah. Ya, jadi lemak saya tinggi sekali. Fatty liver saya, lemak hati ya. Nah, setelah saya tempel itu, konfigurasi yang sebelah kiri, ion, glutathione, X39, SP6, dan carnosin, itu dia langsung turun menjadi biru pada tanggal 10 Juli 2020. Ini. Ya. Turunnya cukup signifikan. Dan selain turun, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ini di sebelah sini ada yang kurang ya.
fungsi sekresi empedu kurang, pada saat saya sudah pasang ini pads, ini jadi bagus, jadi normal. Dan sekali lagi ini dibuktikan oleh alat ya, tidak perasaan, tidak kira-kira. Karena kalau perasaan antara tanggal 4 Juni sampai dan tanggal 10 Juli itu sama aja. Saya business as usual. Ya, tetapi kalau di dalam melakukan pengukuran, ini ada hasilnya. Nah, jadi saya sudah banyak mengumpulkan beberapa protokol untuk tekanan darah rendah, untuk asma, untuk mencegah menyempurnakan pencernaan, asam urat, diabetes dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas di topik yang lain, ya, karena sekali lagi saya mau membahasnya secara teknis supaya ada penjelasan kenapa ini berubah. Ya. Dan ini ada 8 pads yang bisa kita pakai, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi energy enhancer itu yang satu warna coklat, yang satu warna putih, fungsinya meningkatkan energi, itu yang ditempel di KI 1 telapak kaki, ya. Kalau kita tempel itu saja satu aja setiap hari, itu nggak ada capeknya tuh kita. Ya, kemudian Ice Wave itu mengurangi nyeri. Ada glutathione, ya, meningkatkan daya tahan tubuh dan detox. Ada carnosine, meningkatkan fungsi otak dan perbaikan sel. Ada ion, mengurangi stres dan peradangan. Ada SP6 Complete, mengontrol nafsu makan. Ada Silent Night untuk meningkatkan tidur, ya, yang nggak bisa tidur. Dan ada X39 yang gunanya untuk meregenerasi sel. Jadi pemakaiannya harus dikombinasi sesuai dengan gejala yang kita alami. Ya, jadi ada syarat. Apa syarat kita mau pakai pads itu? Syaratnya nggak susah. 1, minum air 6-8 gelas setiap hari. 2, menghindari makanan lemak, gula, garam, dan olahraga. 3, cegah gula rafinasi, tepung, susu. Ya. Terus 4, jangan makan berpengawet, makanan yang berpengawet, sumber gizi yang dikonsentrasi. 5, cegah minum kopi, jus, teh, bir, alkohol. Ya, karena kalau kita minum jus, puas, rasa haus kita hilang, tapi badan kita, organ itu nggak merasa apa-apa ya, karena jus itu bukannya masuk ke organ, cuman perasaan kita aja yang hilang hausnya. Tidur sebaiknya antara 6-8 jam, jadi jangan berkurang ya itu. Ya, terus yang ketujuh itu bahwa pads ini bukannya mengobati penyakit, tetapi melakukan keseimbangan organ. Jadi keseimbangan organ itu harus lama prosesnya ya, nggak bisa cepat. Kalau obat kita telan sekarang, besok 1 jam 2 jam kemudian langsung sembuh. Nah, ini kenapa sih pengobatan sering gagal? Ya, salah satunya adalah kita kurang minum. Saya bikinin nih gambar ini, saya hack dari berbagai tempat, terus jadikan satu supaya gampang dibaca. Jadi orang yang berat badannya 80 kilo, sehari itu mesti minimal minum 11 gelas.
Karena yang perlu air itu yang terdiri dari air, organ-organ yang terdiri dari air dan perlu air itu adalah otak, darah, jantung, hati, tulang, ginjal, otot. Kalau kita kurang minum, berarti otaknya kurang air, darahnya kurang air, jantungnya kurang air, hatinya kurang air, tulangnya kurang air, ginjalnya kurang air, ototnya kurang air, dan kita menjadi sakit. Dan ini mengklarifikasi bahwa 62% di dalam tubuh kita itu isinya air. Air itu terdiri dari oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, fosforus. Sedangkan 16% isinya protein, terdiri dari potasium, sulfur, sodium, klorin, magnesium, dan lain-lain. Artinya apa? Artinya kalau sekian persen aja kita kurang, atau sekian persen itu kurang air, maka badan kita akan tidak seimbang. Dan penyakit akan kambuh, akan tumbuh. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Di mana bisa mendapatkan pads itu? Jadi, sesi ini tidak jualan pads. Jadi Bagi-bagi malah ya, Pak. Ya, malah bagi-bagi informasi. Nah, untuk Bapak, Ibu yang nanti perlu informasi tambahan, silakan WA ke nomor ini. Ya. WA ya, jangan telepon, karena kalau telepon nggak ada yang ngangkat. Ya, jadi kesehatan tanpa obat itu merupakan investasi yang berharga untuk kita bisa hidup lebih panjang dan tidak menderita. Ya. Jadi itu kesimpulan akhir. Untuk mengatasi penyakit kita harus tidak selalu menggunakan obat-obatan. Waktu memilih penyembuhan alternatif kita mesti sabar dan kita harus juga merubah pola hidup supaya sehat. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Kita adakan tanya jawab. Iya, Ya, Pak. Bu Hani. Ya, makasih Pak Michael, sharingnya benar-benar apa ya? Ini kan kisah nyata ya, Pak ya? Ya. Oke, dari True pengalaman. story. Oh, true story ya. Yang pasti ini orangnya juga ada. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan dari apa yang Pak Michael alami atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain juga, dan dari pengetahuan Pak Michael bisa nanti kita dengar sharingnya. Nah, ini pertanyaan pertama Pak dari Pak Ivan. Kalau saya bacain, takutnya intonasinya beda, orangnya aja bicaranya sendiri ya. Saya buka ya Pak audionya. Silakan Pak Ivan. Halo, selamat sore. Ya, sore Pak Ivan. Assalamualaikum Ya. Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti pertanyaan yang tadi sih Pak di chatnya. Sebenarnya paling mudah itu cara pasangnya seperti apa ya Pak? Karena kan patch itu kan ada beberapa macam. Nah mungkin ya tipikal khususnya kayak orang Indonesia lah cari yang paling gampangnya dan mungkin tidak hafal protokol yang udah ada. Itu cara mudahnya seperti apa? Dan apakah misalkan tadi kan ada beberapa yang Pak Michael info misalkan di tengkuk pasang pakai arencarnosin dan glutathione. Misalkan ternyata posisi tersebut dipasang patch yang lain, pengaruhnya seberapa besar gitu Pak? Itu aja sih Pak. Oke. Jadi sebetulnya tadi saya akan perlihatkan lagi slide saya. Jadi kalau kita mengikuti teori ini ya, teori mikrokosmik orbit, maka patch itu bisa dipasang di titik-titik yang memang ada di sini nih. Ya, ini titik-titik penting nih. Nah, apalagi sekarang ini ada X39. Jadi kalau ada X39, sebetulnya
itu kan stem cell. Kita bisa tempel di mana saja, tidak perlu spesifik. Jadi titik yang paling penting yaitu adalah ini di GV14. Ya, itu untuk nyambung ke 6 meridian yang. Kemudian di CV17 ini di tengah. Ke CV4 atau CV6 ini baterai. Yang sama seperti ke GV4. Ini GV4 dan CV6 itu larinya nanti sama ke ginjal. Jadi kalau kita sehat nih, sehat badannya, nggak ada kurang apa-apa, cukup pasang di GV14 saja. Oke. Ya, dan kalau salah, tidak akan berakibat kita kelengar atau apa, enggak. Ya, yang penting kita harus banyak minum. Minum air itu merupakan yang paling penting. Jadi sebenarnya pasang apapun masih bisa, Pak ya? Bisa. Oke. Kan masing-masing patch itu ada fungsinya ya. Iya. Nah, tinggal mau kemana aja patch-nya itu kan, fungsinya mau di mana patch itu kita fungsikan. Nah, itu udah bisa ditempel di titik-titik yang memang kita butuhkan ya. Jadi misalnya nih, ini saya tayangin lagi jenis-jenis patch. Ya, misalnya kita ada masalah di perbaikan sel. Tempel aja itu karnosin. Di mana tempelnya? Bisa di GV14, bisa di CV6, ya. Terus misalnya kita mau detox, pakai itu ya glutathione. Di mana detoxnya? Di CV6, GV14. Terus kita mau sehat, yaitu X39 di 2 titik itu. Oke. Yang iSwave itu kan ada 2 tuh, Pak ya? Ya. Yang, maaf kalau nanya lagi nih. Nah, itu kan misalnya meredakan nyeri. Nah, dua patch itu dipasangnya gimana ya, Pak? Kalau misalkan untuk mereda nyeri itu? Ya, biasanya nah, saya balik lagi ke ke presentasi lagi sebentar. Itu ada di asam lambung ya. Ada di asam lambung. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat asam lambung itu disebabkan oleh asam yang mestinya turun ke bawah tapi naik ke atas ya. Iya. Ya. Nah, asam yang dari bawah itu asalnya dari bawah kan? Iya. Ya kan, dia naik ke atas gitu kan? Iya. Nah, yang coklat itu ditaruh di asal penyakitnya. Oke. Sedangkan yang putih itu ditaruh di tempat supaya jangan kita kerasa enek dirinya atau mual ya. Karena begitu asamnya naik ke atas, dicegat sama dia nih, stop, udah, lu balik lagi aja ke bawah gitu ceritanya ya. Oke. Gitu. Jadi bagaimana kita memasang pads yang warna coklat dan yang warna putih pada iSwave? Yang sakit ditempel coklat, yang nggak sakit supaya nggak kerasa ditempel yang putih. Oke. Ya? Ya. Ya. Begitu Makasih, Pak, Pak Ivan infonya, Pak. ya. Oke. Terima kasih Ya. Pak Ivan. Selanjutnya, Selanjutnya dari Pak Pipen Yoga. Silakan dari Kendari. atau Pak, saya baca dulu atau Boleh, silakan. Udah langsung nyambung kok. atau iya langsung aja Pak ini. Ya, ya, salam. Selamat sore Pak Michael, Ibu Hani. Sore Pak. Yoga. Nama saya Mahasuri ya.
Di situ Oh, Mas Papi Yoga itu karena saya Papi yang Suri suka ya. yoga. Ya. Oh, Saya ada oke. manajemen Papi juga, suka yoga. event organize di bidang olahraga. Oke. Pertanyaan saya untuk Pak Michael ya, pengalaman. Apakah Pak Michael selama ini sebelum menggunakan patch itu apa pernah mencoba olahraga yang namanya yoga? Ya, semacam yoga nidra, itu Ditandain. untuk pembersihan tubuh, yoga hatha, untuk pengobatan kayak asam lambung, vertigo, itu pernah nyoba pun enggak? Selain dari meditasi Ki yang tadi disebutkan. Ya, Belum boleh. pernah Pak. Belum pernah ya. Ya belum pernah karena saya itu dulu memang jarang sakit, Pak. Betul. Jarang sakit dan pada saat saya sakit, saya tidak memungkinkan melakukan yoga fisik, ya. Gitu, ya. Makanya saya carinya meditasinya senci, meditasi pernafasan. Pernapasan ya. Ya, jadi saya belum pernah pakai yoga. Ya, di yoga juga kita ada pernapasan. Ya, namanya Ya, yoga sama nidra ya, itu, kira-kira ya, sama mirip. Ya, mungkin Ya. namanya aja yang beda. Ya, ada beberapa pernapasan ya. Untuk Ya. asam lambung juga dia ada. Yang napas yang dari perut ke dada itu beberapa gerakan. Ya, Saya pribadi jualan memilih aja ya, pengobatan. jualan aja namanya lain ya. Ya, saya memilih pengobatan yoga. Kalau ada vertigo, ada mah itu sering minum kopi. Saya pilihnya itu, Anda bisa sembuh. Ya. Pak. Ya. Ya, sekian kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terus ini ada Pak Gunawan. Ya, dari Pak Gunawan Arifin. Tadi Patch itu tanya. ditempel berapa lama kan? Jadi patch ini sekali tempel itu di spesifikasinya maksimal itu 24 jam. 12 sampai 24 jam. Tetapi begitu kita tempel, dia punya efek sampai 36 jam ke depan. Ya. Jadi kalau pakai 2 hari sekali mungkin masih bisa kalau lagi sehat. Tapi kalau badannya sakit, itu sebaiknya dipakai setiap hari ya, diganti setiap hari. Iya. Mungkin langsung interaktif boleh Pak Gunawan? Ya, terima kasih. Sudah jelas. Ya, itu jelas. Jelas ya. Oke. Pak Gunawan di Bogor? Ya, Di Bogor. Jakarta. Asalnya Bogor, itu Jakarta. orang Jakarta yang ngaku-ngaku aja, orang Bogor. Gitu. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita undi aja nih. Yang lain silakan. Pak Rudi. Saya nanya lagi boleh? Oh, langsung undi, Pak. Enggak, Ivan nanya. Oke, Ivan. Itu patch yang udah aku pakai dibuang atau bisa disimpan atau gimana Pak? Karena pernah dengar katanya lebih baik disimpan. Ya dibuang aja. Kalau disimpan aja, itu nggak jelas. Pak tadi suaranya hilang. Halo? Halo? Ya. Ya? Ya, dibuang kalau ini. Kalau disimpan itu kalau misalnya ditaruh buat tanaman, buat binatang piaraan itu bisa. Oh iya. Oh, gitu. Kumpulin buat kucing. Ya, buat kucing. Kalau kucing kecelaka ditempel itu. Iya, kan suka berantem tuh kalau jalan-jalan dia. Oke, makasih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lakukan pengundian ya. Oke. Jadi yang diundi yang hadir aja nih ya Pak ya? Jadi ya, tapi karena di sini juga ada yang ternyata ada juga yang pakai namanya Hani. Udah ganti Pak, udah diganti semua. Sudah diganti ya? Sudah ganti. Kalau udah diganti, kita start. Cuma nggak tahu Pak, nih banyak yang kameranya ditutup kan, bener nggak nih? Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini kan kita sebetulnya melakukan percobaan, uji coba ya. Jadi ini untuk mengocok undiannya ini saya pakai program yang di-download dari Microsoft Store dan gratis. Ya, jadi saya masukkan list daftar dari peserta-peserta yang ada. Jadi peserta-peserta ini saya masukkan listnya ke dalam aplikasinya ini. Ya, jadi saya sekarang
perlihatkan. Saya perlihatkan, saya download, ya, saya ambil listnya, ya, itu pesertanya. Jadi udah masuk daftar tadi. Nah, sekarang kita undi. Jadi ada 4 orang. Oke, hadiahnya apa aja sih, Pak? Jadi hadiahnya Tadi saya... yang pertama adalah untuk tekanan darah tinggi. Oke. Paket. Kemudian ya sebenarnya pertama itu untuk itu ya. Iya ya, buat tekanan darah tinggi. Pertama, kedua untuk sehat. Ketiga untuk vertigo, keempat Asam lambung. asam lambung. Oke, jadi ada untuk 4 solusi hadiahnya, untuk asam lambung nomor 4, vertigo nomor 3, untuk kesehatan nomor 2, dan yang grand prize. Ya. Grand prize-nya untuk tekanan darah tinggi. Karena banyak Oke. itu. Ya, karena banyak memang. Oke, kita mulai yang keempat ya. Oke. Sudah siap ya Bapak, Ibu? Siap. Semua? Oke. Oke. Siapa yang beruntung nomor 4? Ito B. Ada nggak tadi? Hadir? Belum. Nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Nggak. Oke, Kita acak lagi. acak lagi. Siapakah? Yeay. Pak Wawan, tadi ada Pak Wawan ya. Pak Wawan Anto, tadi ada ya? Pak Wawan, hadir? Ada. Pak Wawan dari mana ya? Betul. Pak Wawan. Wah, Nggak tadi ada udah keluar masuk. ya? Udah Keluar ya? keluar. Keluar ya? Pulang duluan ya. Ya udah nggak apa-apa. Dia dapat juga ya keempat ya. Oke. Pak Wawan, Oke. kita simpan. Yang ketiga. Yang ketiga. Waduh, Pak Ivan. Ini mah dapat Soleh, Pak hadiah Ivan, untuk soleh. yang Oke, sekarang yang kedua. Oke, Pak Ivan ada, Pak Wawan tadi hadir. Yang kedua untuk sehat, ada 1 ion, 2 glutathione, dan 1 carnosin. Ah, Pak Masuri juga dapat. Dari Kendari. Nanti akan dikirim Pak ya. Jadi tolong dieksperimen Pak. Nanti kalau ada informasinya dikasih kabar ke saya. Jadi nggak usah pakai yoga-yogaan gitu ya. Boleh Cuma nanti aku aja sharing. sambil tidur bisa. Boleh. Ya, Berasa yoga. Makasih Pak Michael. ya. Oke. Nanti aku coba. Ya. Lanjut. Terakhir yang nomor pertama yang darah tinggi, mudah-mudahan Grand mudah-mudahan prize. darah tinggi ya. Darah tinggi. Buat Bu Hani aja Bu. Nggak apa, saya darah rendah. Iya dilanjut Pak Gampang Michael. batch-nya. Wah, ini suka marah-marah tuh kalau ketemu invoice. Ya kalau dikirimin invoice. Pak Ferry, Pak Ferry Herdiansyah. Wah, Pak Ferry, nggak ada, bisa ada nggak? dinyalakan audionya. Ada. Ada. Hadir beliau. Pak Ferry. Iya. Pak Ferry Ya. mendapatkan hadiah paket darah tinggi. Waduh, terima kasih. Apa darah tinggi ya? Ada 2 piece energy enhancer, 1 piece Aeon, 1 piece glutathione, dan 1 piece carnosin. Itu grand prize-nya untuk hari ini. Ya, jadi Terima Pak Ferry kasih. itu dari mana ya? Pak Ferry di Jakarta apa di Bogor? Kalimantan Utara, Pak. Yo. Waduh. Nitip. Oke, nanti Saya kita bekas kirim Pustekom. Mikir itu. Opa, saya bekas Pustekom, Opa.
Oh, dari Oh, Pustekom. Pustekom. Iya. Tadi dia Pustekom sekarang udah pindah ke LPMP Kalimantan Utara, Pak. Oh, bagus. Iya. Bagus. Itu tolong dikasih alamatnya juga Pak Mas Suri juga ya. Ya, Iya. Tolong dikasih alamatnya supaya nanti kita bisa kirim. Ya. itu siapa alamatnya ke Bu Hani ya? Iya. Ke Pak Michael. Ke WA itu aja ke WA. Ya, Oke. ke nomor yang tadi. Oh ya, saya belum Boleh, share. 0815 74747453. Ada di chat. Silakan. Oke. Kasih alamatnya ya, Bapak, Ibu. Bapak-bapak. Yang menang Bapak-bapak semua. Oke. Tunggu, nanti saya kasih lihat ininya deh. Kemana WA-nya ya. Nah itu. Oh iya, Oh, tadi iya. ya. Tadi di WA di broadcast jenis-jenis pets nggak, Bu Ani? Oh ya, belum Pak. Tolong ya. Ya, nanti dikirim Pak. Segera. Oke. Bukan nanti. Jadi sekian dulu dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kita berjumpa lagi. Silakan, Bu Ani. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaan ke nomor yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada silaturahmi lanjutan untuk kita diskusikan lebih banyak lagi. Dan yang pasti jangan sungkan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang mau diatasi, kita masih tetap bisa bantu ya. Keep contact intinya ya. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Dah. Dadah. Sehat ya, Bapak ya. Mau foto terima Pak? kasih. Pak Adnan. Pak Adnan, aduh ini mah harus nyambung deh. Ones udah gede ya. Anak Halo, saya Bani. ini. Aduh, Iya, ya ampun, lama gak ketemu ya, Nak. Iya, ini udah lama gak ketemu. Iya, jagoan nih. Jagoan bonet dulu. Bisa aja, Bang. Sekarang udah jagoan di mana nih? Sekarang lagi di Jakarta, Bu. Jakarta ya? Iya. Oke deh, sukses buat semua ya. Sukses juga buat semua Ibu. Iya. Oke, saya tutup Ya, ya. Pak Ferry. Mangga. Makasih Pak Michael.